Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, itulah yang menyertai kamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam satu hari ini, yaitu firman Tuhan yang tertulis di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26. Demikianlah dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saya bacakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau dikatakan tidak mengekang lidahnya, di dalam istilah Batak ini disebut dengan sigajam gila, yang mengumbar kata-kata bahasa yang tidak enak, atau dapat juga bahasa yang tidak betul, walaupun lidah suatu anggota dari tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang sangat luas sekalipun. Lidah pun adalah sama dengan api. Ia merupakan suatu yang terkecil, tapi tidak dapat menimbulkan kejahatan dan mengambil tempat di anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, peranan lidah dalam hidup begitu besar dan hebat. Karena itu kita mampu mengendalikannya, dan supaya ibadah kita tidak sia-sia, haruslah kita mengekang lidah kita. Ibadah bukan hanya rajin ke gereja, rajin berdoa, berpuasa, dan mengikuti segala kegiatan-kegiatan gerejawi, tetapi dalam kehidupan dan praktek sehari-hari selalu berkata kotor, menjelek-jelekkan orang lain, memfitnah, dan membuat hoax bertebaran di mana-mana. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam hidup ini. Lidahlah yang kita pakai untuk memuji Tuhan. Lidah yang kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Apakah kita pakai juga untuk mengutuk, untuk menghina orang lain, untuk berkata-kata kotor, dan juga membuat hoax bertebaran di mana-mana? Mungkinkah dari suatu lidah keluar pujian dan hujatan? Adakah satu sumber air yang mengeluarkan air yang manis, tetapi juga mengeluarkan air yang asin? Adakah sumber air asin mengeluarkan air manis?
Adakah buah jambu berbuah anggur? Karena itu, supaya ibadah jangan sia-sia, haruslah kita mengekang lidah kita. Jagalah lidah terhadap yang jahat, terhadap ucapan-ucapan yang menipu, dan ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Tuhan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia ini. Marilah kita melakukan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan itu, bukan ibadah yang sia-sia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengutus kami di tengah-tengah dunia ini menjadi saluran berkat-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengekang lidah kami. Ajarlah kami untuk mempergunakan lidah menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain, melalui perkataan-perkataan yang benar, melalui perkataan-perkataan yang menghibur, melalui perkataan-perkataan yang meneguhkan iman sesama kami. Dan ajarlah kami untuk menjauhkan dalam diri kami, mempergunakan lidah kami dengan maksud yang jahat, yaitu ucapan kotor, menipu, menimbulkan hoax, dan segalanya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar kami senantiasa beribadah sejati di hadapan Tuhan, ibadah yang Tuhan kehendaki bagi kami. Tapi kami diberangkatkan ke tengah-tengah dunia ini menjadi saluran berkat, memperhatikan orang-orang di sekitar kami dengan kebijaksanaan yang Kau berikan dan juga kekuatan yang Kau berikan bagi kami, dapat kami pergunakan untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa, memohon dan bersyukur kepadamu. Amin.